mukjizat itu nyata.
Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk diberi seluruhnya Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan yang mengganggu kami Tuhan, kiranya Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Roh-Mu Tuhan yang berkuasa di tengah-tengah kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan untuk saat ini Tuhan ada jemaat yang masih di dalam perjalanan, Kau tuntun setiap langkah mereka Tuhan, yang berjalan kaki maupun naik kendaraan Tuhan. Kau berikan keselamatan yang daripada Engkau Tuhan, agar mereka bisa sampai di tempat ini tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau urapi seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan sukacita yang daripada Engkau Tuhan untuk setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan kita masih lagi berdiri, kita angkat satu pujian ajaib Kau Tuhan.
kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita masih akan nyanyikan lagu Sukacita dan kita angkat satu pujian, Puji Gusti. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita pribadi lepas pribadi. Dan saya mau menyaksikan cita kasih Tuhan sedikit. Shalom semuanya. Shalom. Sebelum corona melanda Indonesia ini, bahkan dunia ini ya, saya itu jarang yang namanya doa itu bolong-bolong baca kebenaran firman Tuhan. Bahkan di setiap atau ada doa pelayan Tuhan itu pasti yang lebih tahu itu Oma Tina, Mbak Nati sama Oma, doanya cuma dikit. Terkadang itu sebelum kita nunggu giliran untuk berdoa, kadang udah banyak kata-kata yang mau kita sampaikan di dalam doa tersebut. Tapi pas giliran waktunya doa, susah, mau keluarinnya susah. Benar-benar mulut kita itu kayak beda kalau kita banyak ngomong. Kita ngomong sesuatu yang mungkin bukan doa, kita gampang ngomongnya. Tapi kalau
kita posisi doa itu benar-benar kuasanya luar biasa daripada Tuhan itu. Daripada itu, sebelum itu tiap kali kan waktu itu belum ada ibadah kayak gini karena diliburin, karena nggak boleh ada ibadah. Tiap pagi selalu ada doa di rumah Ibu Angel. Kita doa dari itu sedikit demi sedikit saya belajar kalau doa itu emang bukan main-main ya. Sekecil apapun kalau kita memang benar-benar bersungguh-sungguh itu besar kuasanya. Tuhan saat itu benar-benar itu dari yang nggak bisa banyak doa setiap hari dilatih sampai saat ini. Puji Tuhan, meskipun belum terlalu lancar, tapi sudah banyak mengeluarkan kata-kata di dalam doa. Itu kalau kita berdoa, lakukan sesuatu apapun, kita harus berdoa dibungkus dengan darah Yesus. Kita diberikan kemampuan dari Tuhan. Kita pasti kalau kita dari hati kita mau berusaha untuk bisa, pasti Tuhan akan memberikan tuntunan untuk setiap kami, setiap anak-anaknya. Dan ini juga untuk WL, sebenarnya saya belum terlalu bisa ya untuk seperti Mbak Narti yang banyak kata-kata. Sebelum ada puji-pujian, banyak kata-kata yang dikeluarkan. Kalau melihat orang WL di depan itu, rasanya itu kok mereka bisa ya seperti itu, bisa banyak kata-kata yang dikeluarkan. Tapi apa-apa emang dari diri kita, kalau kita emang mau belajar dan kita mau menjadi diri kita sendiri, kita pasti bisa. Amin. Semua pasti Tuhan akan membuka jalan, akan menuntun langkah kita. Dan sampai sekarang di rumah Oma Angel setiap sore kita masih berdoa, kecuali hari Minggu. Dan itu Oma Angel pernah bilang sama aku, kalau kamu pasti bisa. Dulu Oma Angel bilang itu, kamu pasti bisa, kamu pasti mampu, asalkan kamu mau. Kalau dari diri kamu nggak mau berubah, nggak mau dibentuk sama Tuhan, kamu juga nggak bisa. Itu terutama dari diri kamu sendiri, baru Tuhan yang memampukan kamu. Itu aja yang saya bisa saksikan. Siapa yang mau menyaksikan jika kasih Tuhan selanjutnya, saya persilahkan untuk maju ke depan. Shalom. Itulah benar apa yang kita kata, apa yang kita mau. Kalau kita dari diri kita sendiri, kita akan mampu. Seperti saya bukan siapa-siapa kalau Tuhan gak angkat saya. Dulu pernah saya diutus itu, saya gak mau. Anak-anak juga gak setuju buat saya ada di sini. Tapi kalau asal Tuhan mau, gak ada yang bisa rubah. Begitu saya mau, Tuhan buka semua jalan. Tuhan semua beri kemampuan buat saya. Benar, itu dulu saya bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan buat kita menjadi siapa-siapa karena kita mau. Jadi semuanya semangat.
Jangan merasa diri kita itu nggak mampu. Memang kita nggak mampu tanpa Tuhan. Itulah kalau kita mau seperti Juwardi. Tapi apa yang saya katakan itu, dia bilang, ya Oma. Nggak pernah saya katakan itu, dia bilang, enggak, saya nggak bisa, saya nggak mau. Nggak pernah terdengar kata-kata sedikit pun yang dia ucapkan kalau saya berkata. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, jangan sia-siakan hidup kita. Setiap hari dalam kehidupan kita itu begitu-begitu aja. Saya merasakan sekarang ini jemaat makin kendor. 7:30 datangnya mepet jam 8. Ya, ayo kita semangat, kita komitmen sama Tuhan. Kita harus tepat waktunya, apa yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di gereja. 7:30 datang. Lah, kalau kita 7:30 datang, 7:30 mulai, pulangnya tuh enggak telat. Amin. Amin, mari kita semangat. Dan juga jangan kita sia-siakan hari demi hari dalam kehidupan kita. Yang ngerasa dirinya lesu, rasanya nggak ada semangat, berdoa, minta Tuhan beri kemampuan untuk kita semua, untuk kita lebih lagi dekat sama Tuhan. Amin. Tahun 2023 ini mesti ada terobosan dalam kehidupan kita. Amin. Itulah yang saya lakukan dalam kehidupan kita berdua bersama Tuhan. Kita mau, kami rindu untuk kita berdua lebih lagi Tuhan pakai. Di masa tua kita sebenarnya, Opa yang lansia 80 tahun, ya, saya lihat dia semakin tua semakin semangat. Saya lihat semakin tua semakin keriputnya hilang loh. Jadi dia semakin wajahnya semakin kayak anak baru 50. Ya. Tadi saya bilang, saya senggol dia, Yayang, kamu ngantuk? Iya. Kok bisa? Ya saya tidurnya jam 4 pagi. Enggak bisa. Opa sering tidur siang. Kalau jangan alasan bahwa jam 4 pagi dia baru bangun. Jadi ngantuk sekarang. Karena dia ngantuk. Tuh dia ngantuk katanya. Tuh sekarang dia membela diri karena obat. Harus semangat ya, jangan pada ngantuk. Hayo kita semangat dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, membuat kita punya diisi rohani kita. Jadi kita akan ada pertumbuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Amin jauh banget gak kelihatan mukanya. Maju dikit dong, Met. Ayo. Ya, itu begitu juga anak-anak, cucu-cucu saya. Sungguh saya merasakan banyak sekali perubahannya. Dia semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Hidup Aga, semangat Aga ya. Terus maju di dalam Tuhan ya. Terus ya. Saya lihat Aga banyak sekali perubahannya. Dia lagunya pujian, enggak lagu dangdut lagi, ya kan? Dulu kalau dia lagunya, pokoknya kalau udah gendang keluar dangdutnya. Tapi sekarang enggak, keluar gitar dia lagu puji-pujian. Ya, terus saya tanya, Aga, gimana? Kamu olahraga apa yang kamu suka? Enggak ada lagi, Oma. Enggak ada lagi olahraga yang dia suka. Kalau saya lihat kalau dia olahraga, saya kasihan sekali. Dia pulang itu sangat teramat capek. Capek disengat dia ngantuk. Tapi sekarang begitu dia ada, Aga nanti kamu WL ya. Siap Oma. Kalau dia lihat firman gak pernah dia bilang tidak, dia bilang ya, yes. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan kalah sama Aga, jangan kalah sama Opa Rene yang 80 tahun, semangatnya luar biasa. Ya, itu yang kesaksian saya. Terus maju di dalam Tuhan, disiplin kita terus kita perbaiki dalam kehidupan kita, ya kan? Jangan pas kerja aja, kerja udah mulai jam 7, setengah 7 udah ada di pabrik atau di kantor atau di mana. Tapi giliran gereja,
5 menit lagi, 5 menit lagi, akhirnya telat. Utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebentar kita akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita angkat satu pujian. Tuhan tahu. Tuhan cukupkan, perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya.
bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas pagi hari yang indah yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami Bapa, anak-anak-Mu Tuhan, untuk menghadap tata hadirat-Mu Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami Bapa naik ke altar-Mu Bapa, menjadi aroma yang harum Tuhan Kau nikmati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicara Engkau Roh Kudus melalui hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, sehingga hanya Engkau saja yang nampak, Engkau saja yang besar Tuhan Yesus. Terima kasih. Berikan kami tanah hati yang lembut, yang gembur Tuhan Yesus, yang bersih Bapa, sehingga setiap kebenaran firman-Mu Bapa dapat tertanam Bapa dengan baik, dengan benar, dan bertumbuh Bapa, dan menghasilkan buah-buah yang lebat Tuhan yang dapat dinikmati oleh sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom Bapak Saudara. Nggak berasa sebulan kemudian ketemu lagi Bapak Saudara. Hari ini jadi saya berdoa Bapak Saudara, Tuhan selama ini kan kalau melihat khotbah di YouTube Bapak Saudara kan ada alat peraga ya kan. Terus saya bilang, Tuhan saya rindu Tuhan ya kan, berikan saya keberanian, berikan saya kemampuan ya kan. Jadi nggak hanya kita lihat di televisi ya kan, menyaksikan itu hamba Tuhannya memakai suatu alat peraga besar. Jadi hari ini saya belajar, saya menyediakan alat peraga ini Bapak Saudara. Pasti tahu semua dong Bapak Saudara, alat itu apa namanya? Apa namanya Bapak Saudara? Namanya panahan. Namanya alat panah Bapak Saudara. Alat panah terdiri dari busur panah, anak panah, tabung panah Bapak Saudara. Tapi ada sesuatu yang nggak kelihatan Bapak Saudara. Sebelum anak panah ini jadi Bapak Saudara, sebelum anak panah ini menjadi sesuatu yang dipakai oleh sang pemanah ya kan, dia sebelumnya apa Bapak Saudara? Saya cari tadi malam Bapak Saudara. Kurang lebihnya Bapak Saudara, kurang lebihnya ya kan. Jadi biar ada bayangannya aja Bapak Saudara. Sebelum anak panah itu jadi, dia berbentuk kayu Bapak Saudara. Sebelum menjadi sesuatu yang luar biasa yang dipakai oleh sang pemanah, sebelumnya hanya sebuah kayu, sebuah ranting yang terpilih, seperti yang tadi Ibu Gembala dan Ibu Ju WL tadi kesaksian ya kan. Dari yang nggak bisa, dari yang nggak mengerti, dari yang bukan apa-apa Bapak Saudara, mungkin hanya ada di pinggir jalan ya kan. Tapi Tuhan ya kan, Tuhan datang ke bumi untuk mengambilnya, mengambil saya dan saudara ya kan. Tuhan menjangkau saya dan saudara, diambilnya. Yang dipandang dunia nggak wow ya kan, dipandang dunia hina, dipandang dunia kecil ya kan. Tapi Tuhan ambil saya dan saudara untuk dipakai maksud Tuhan
dijadikan sebuah anak panah, Bapak Saudara. Mari kita buka firman-Nya, Bapak Saudara. Firman-Nya ada di Mazmur 127 ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Saya yakin kita di sini semuanya masih muda. Amin, Saudara. Karena kitab Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, tetap siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di saat kita sering menggemakan, saya masih muda, saya masih kuat, saya masih sehat, maka itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saudara bilang, saya udah tua ya kan, saya sakit-sakitan ya kan, saya nggak kuat lagi, itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara bilang, enggak, masih kuat ya kan. Saya selalu berbicara dalam diri saya gini, Bapak Saudara. Sekarang umur saya 40 tahun lebih. Tuhan, 40 tahun lebih saya rindu ya kan. Kalau memuji Tuhan bisa lompat-lompat ya kan. Tapi saya lebih rindu lagi Tuhan, umur 50, 60, 70, 80 kalau Tuhan izinin, 90 Tuhan izinin, 100 Tuhan izinin. Saya akan tunjukkan ya bahwa Tuhan kasih kita kekuatan masih bisa memuji Tuhan, Bapak Saudara. Kan apa ya, sesuatu yang keren loh Bapak Saudara. Umur 80, 90 tahun ya kan masih begini-begini kan. Ajaib ya kan. Bisa nggak? Bisa ya kan. Minta sama Tuhan ya kan. Tuhan kasih ya. Kalau digunakan buat kemuliaan kebesaran nama Tuhan, orang lihat, hebat ya, umur 80 masih bisa lompat-lompat ya. Umur 90 masih bisa ya kan. Bapak Ibu Saudara lihat kan. Ada umur yang 90, kemarin saya lihat di grup WA saya, orang Jepang wanita 91 tahun masih bisa push up dengan beban berapa puluh kilo ya saudara. Masih bisa angkat barbel yang gede ya, berapa 50 kilo atau berapa 70 kilo, umur 91 tahun. Dia bilang umur hanyalah sebuah bilangan ya kan. Orang dunia saja masih bisa begitu saudara, apalagi kita ya saudara. Jadi jangan terpatok, saya udah umur 70 ya, saya udah umur 80 ya, kayaknya nggak kuat lagi. Jangan saudara, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau bilang, saya 70 masih kuat ya kan, 80 masih semangat ya kan, memuji Tuhan, mencari Tuhan, maka itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita lanjut lagi yang tadi Bapak Saudara. Di Mazmur 127 ayat 4 berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Nah, kan tadi kita ingin bilang ini anak panahnya Bapak Saudara. Awal mulanya anak panah itu berasal dari sebuah ranting. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat sebuah ranting Bapak Saudara, Tuhan ambil saya dan saudara, ranting Bapak Saudara. Sebelum proses anak panah ada namanya pembuangan Bapak Saudara, dikikis, dipotong. Kalau ranting ini bisa ngomong, dia pasti ngomong sakit ya. Begitu pula juga saya dan saudara. Di saat Tuhan mau proses kita Bapak Saudara, Tuhan patahkan segala yang gak berkenan menurut Tuhan ya kan. Tuhan hancurkan ya kan, Tuhan kikis ya kan, terus ya kan. Belum selesai Bapak Saudara proses kehidupan ini. Tuhan serut ya kan. Tadi saya bilang ya, ini kita Bapak Saudara. Kedagingan kita dikikis oleh Tuhan. Keakuan, keangkuhan, kesombongan. Apa yang menurut kita enak, apa yang menurut kita ini punya saya Tuhan, ini punya aku Tuhan, ini milik aku ya kan. Tuhan kikis ya kan, enggak ya kan. Terus Tuhan kikis hidup kita Bapak Saudara. Setelah dikikis ya kan, rapi. Ini ceritanya rapi nih Bapak Saudara. Sesudah rapi, jadilah sebuah batang panah Bapak Saudara. Belum ada apa-apanya Bapak Saudara, baru sebuah batang panah. Tuhan kita luar biasa Bapak Saudara, sangat amat luar biasa. Tuhan kita itu seorang perancang yang ya kan, nggak ada tandingannya Bapak Saudara. Setelah dia lihat udah rapi dahannya ya kan, dia tambahin sebuah mata panah Bapak Saudara. Mata panah ini penting Bapak Saudara. Anak panah tanpa sebuah mata panah hanyalah sebuah kayu biasa Bapak Saudara. Tapi Tuhan kita, tadi saya bilang Tuhan kita itu luar biasa ya kan. Dia ciptakan mata panah. Ini maaf ya Bapak Saudara, mata panahnya enggak lancip ya kan, mainan.
Tapi mata panah yang benar kan lancip, tajam. Mata panah terbuat dari sesuatu yang keras, saudara. Tuhan tempa lagi ya kan hidup kita ya kan. Hidup ini jadi gini, tanamkan dalam hati kita, saudara. Hidup ini adalah suatu proses sampai kita menutup mata, saudara. Selama kita nggak menutup mata, berarti ada proses yang Tuhan mau kerjakan buat saya dan saudara. Pasti ya kan, walaupun Bapak Ibu Saudara udah jadi bapak-bapak kayak saya, udah jadi kakek-kakek, nenek-nenek, selama masih bisa melek mata dan bernapas, Tuhan punya proses ya kan. Apa sih ya kan yang Tuhan mau ya? Jadi kakek yang baik, nenek yang baik, ya, jadi orang tua yang memberi teladan ya kan. Jadi karena pembuatan proses anak panah ini terus Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa tadi saya bilang selama kita masih bernapas, masih melek mata, Tuhan punya proses, punya maksud buat saya dan saudara. Tuhan tambahkan mata panah. Mata panah terbuat dari sesuatu yang keras, Bapak Saudara. Zaman dahulu mata panah terbuat dari tulang yang keras, yang diasah, yang dikikis. Naik lagi setelah dari tulang menemukan sebuah logam, ya kan, untuk dibikin anak panah. Jadilah anak panah, Bapak. Udah selesai belum? Belum, Bapak Saudara. Setelah ada batang panah dan mata panah yang lancip, yang tajam, yang runcing ini, Tuhan kasih buntutnya, Bapak Saudara. Karena kalau nggak ada buntutnya, gimana buat nariknya, misalnya. Terus kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ini namanya mainan, Bapak Saudara, nggak sempurna. Di belakang buntutnya biasa ada ekornya, ada bulunya, Bapak Saudara. Gunanya apa ya? Kan tadi saya bilang, Tuhan ciptakan saya dan saudara nggak asal-asalan, Bapak Saudara. Dia ciptakan sedemikian sempurna saya dan saudara, sedemikian indah, sedemikian berkuasa, saudara, nggak asal-asalan kan? Tuhan ciptakan buntut panah ya kan, Tuhan tambahkan yang buat saya dan saudara. Setelah ditambahkan ini, baru jadilah sebuah anak panah yang sempurna, saudara. Setelah sempurna, nah ini berbicara saya dan saudara, saudara. Dari yang nggak dianggap dunia, sekarang Bapak Ibu dan Saudara sudah dipakai Tuhan luar biasa, menjadi alat Tuhan yang luar biasa, Bapak Saudara. Ibarat kita perumpamaan talenta, ada yang mempunyai 5 talenta, ada yang mempunyai 2 talenta, ada yang mempunyai 1 talenta. Itulah saya dan saudara di tangan Tuhan. Tapi tadi yang saya bilang ya, selama masih kita hidup, tetap masih ada proses, Bapak Ibu Saudara. Anak panah ini udah sangat sempurna ya kan? Sudah siap digunakan oleh sang pemanah. Tapi selanjutnya anak panah ini nggak digunakan, Bapak Saudara. Karena kan kita adalah anak panah di tangan pahlawan. Pahlawan kalau nggak mau menggunakan anak panah ini belum ada gunanya buat peperangan, Saudara. Kan nggak mungkin main perang-perangan gitu. Ya mungkin ada ya kan, suatu saat dalam jarak pendek begini. Tapi fungsi utamanya dia buat peperangan jarak jauh, Bapak Saudara. Peperangan jarak jauh, sangat jauh ya kan. Alat perang zaman dahulu yang bisa sangat jauh adalah anak panah ini, Saudara. Jadi berbicara buat jarak yang jauh, itu berbicara tentang komitmen kita, berbicara tentang kesetiaan kita menurut Tuhan, Saudara. Setelah Bapak Ibu Saudara diproses Tuhan menjadi anak panah yang luar biasa, ada satu lagi proses yang Bapak Ibu Saudara harus lewati. Saya kasih ayatnya, Saudara. Yaitu adanya di Yesaya 49 ayat 2. Yesaya 49 ayat 2. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Setelah proses menjadi anak panah yang luar biasa, nggak langsung dipakai, Saudara. Ditaruh di dalam tabung panahnya Tuhan, tabung panahnya sang pemanah. Apa maksudnya tabung panah? Ini saya cari benar-benar yang ada tabung, Saudara. Maksudnya biar saudara lihat, di saat anak panah dimasukin ke dalam tabung pahlawan, nggak kelihatan, Saudara. Yang kelihatan cuman ini yang kan, secara 50-70% tabung anak panahnya tersembunyi di dalam tabung panah. Tabung panah berbicara tentang keintiman kita dengan Tuhan, Saudara. Di saat Bapak Ibu Saudara sudah luar biasanya ya kan, punya talenta luar biasa, perkuat
keintiman Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Nggak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Tadi WL berkata ya kan, dari WL belum bisa banyak ngomong ya kan, berbicara tentang keintiman ya kan, banyak berintim dengan Tuhan, banyak curhat dengan Tuhan, banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Di saat berdua antara kita dengan Tuhan ya kan, anak panah dengan tabung panah ini, itu menguatkan kita, mempersiapkan kita Bapak Saudara. Untuk apa? Untuk suatu saat sang pemanah ambil Bapak Saudara. Jangan mengambil tugas sang pemanah Bapak Saudara. Karena Tuhan berkata, saya dan saudara adalah hanya seorang anak panah. Banyak yang kejadian sekarang, kita sebagai anak panah berusaha menjadi seorang pemanah Bapak Saudara. Kita seorang anak panah berusaha ingin terlihat sebagai seorang pemanah. Padahal Tuhan bilang, kamu bukan seorang pemanah, kamu adalah anak panah di tangan aku yang di tangan pahlawan. Di saat kita Tuhan taruh di dalam tabung Tuhan, nikmatin prosesnya Bapak Saudara. Kalau Tuhan belum ambil, kan tergantung Tuhan ambil, kan? Kan ini pemanahnya begini nih, kan tergantung Tuhan ambil Bapak Saudara. Kalau Tuhan belum ambil, masa dia mau lompat, saya mau diluncurkan, saya mau dilepaskan, enggak. Sabar ya kan, berbicara tentang kesabaran ya, sabar Tuhan bilang. Biarpun udah sempurna, udah siap dipakai, Tuhan bilang sabar. Setelah sudah siap waktunya, ya, yang tahu waktunya kan si sang pemanahnya. Sudah siap waktunya, Tuhan ambil Bapak Saudara. Yang tadi saya bilang, selama kita masih hidup, proses masih berlangsung Bapak Saudara. Setelah Tuhan ambil anak panah ini, enggak selesai Bapak Saudara. Anak panah, sang pemanah udah ambil Bapak Saudara ya. Kan enggak selesai Bapak Saudara. Harus ditarik Bapak Saudara oleh sebuah busur ya. Supaya anak panah ini meluncur, diperlukan sebuah alat, yaitu sebuah busur panah untuk meluncurkan anak panah itu Bapak Saudara. Untuk menempel Bapak Saudara ya kan, dibutuhkan busur. Busur adalah sebuah alat yang dipakai untuk meluncurkan anak panah. Di dalam kehidupan ini, busur panah ini bisa berbicara sebuah peristiwa, kejadian, bisa berbicara suatu pribadi, bisa bicara suatu badan seperti gereja. Contohnya gini Bapak Saudara, saya anak, di atas saya ada orang tua. Tuhan adalah sang pemanah agung saya, tapi Tuhan pakai orang tua saya, orang tua rohani saya, ya kan, Bapak Ibu Gembala ya kan, untuk menjadi pemanah dalam kehidupan saya. Nah, sebagai buat yang masih muda ya kan, kalian punya orang tua, yang masih punya orang tua di rumah, Tuhan sang pemanah agung memakai orang tua kalian sebagai pemanah kalian ya kan. Saya yakin, sangat teramat yakin, orang tua pasti akan mengarahkan anak-anaknya ke sasaran yang tepat, ke jalan yang tepat, ke jalan yang benar. Jadi di saat kita diarahkan oleh Tuhan, kita harus menerima prosesnya Bapak Saudara. Dan prosesnya, tadi saya bilang, selama kita masih hidup, selama kita masih membuka mata, ada prosesnya Bapak Saudara. Ada prosesnya Bapak Saudara. Ditarik ke belakang. Kadang dalam kehidupan ini, Tuhan tarik kita mundur ke belakang beberapa langkah. Sakit Bapak Saudara. Dari posisi yang enak, Tuhan bikin gak enak. Dari posisi yang santai, Tuhan bikin posisi yang gak santai. Dari posisi yang berkecukupan, Tuhan tarik mungkin gak berkecukupan ya. Untuk apa? Untuk siap nanti diluncurkan Tuhan Bapak Saudara. Nikmatin prosesnya Bapak Saudara. Di saat Bapak Ibu Saudara menikmati proses yang Tuhan izinkan, maka anak panah itu akan dilesatkan lagi oleh sang pemanah Bapak Saudara. Tapi Bapak Saudara, anak panah ini kan mati Bapak Saudara. Saya dan saudara adalah ciptaan Tuhan yang serupa, yang segambar dengan Tuhan, yang Tuhan berikan roh Tuhan, yang mempunyai kehendak bebas Bapak Saudara. Masalah yang terjadi di saat Tuhan ingin proses saya dan saudara, kadang Bapak Saudara, kadang ya Bapak Saudara, enggak semuanya, kadang kita memberontak. Nggak mau Tuhan, nggak mau ditarik Tuhan, sakit Tuhan, nggak enak Tuhan, saya maunya begini aja Tuhan, lesatkan saya aja Tuhan ya, dorong saya aja ya kan dorong nggak maksimal gitu ya, diam aja Tuhan ya kan, nggak juga ya kan,
Karena kita punya kehendak bebas dalam kehidupan ini. Itu yang Tuhan mau. Kita manusia diberikan kehendak bebas, ya kan, oleh Tuhan. Kehendak bebas itu yang Tuhan ingin lihat. Kau gunakan buat apa kehendak bebas yang aku beri buat kalian? Berikan kehendak bebas kita, ya kan, kepada Tuhan untuk diproses, saudara. Di saat kita menerima, iya Tuhan, saya berserah, ya kan, I surrender Lord, ya kan, saya berserah Tuhan, saya mau Tuhan, ya kan. Intinya mau dulu, Bapak Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak mau, ya udah, sang pemanah nggak narik gitu. Tapi bisa ditarik, ya, atas kemauan sang pemanah, tapi itu akan menyakitkan, sangat menyakitkan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa baik. Kalau itu menyakitkan bagi anak panah ini, tapi bagi sang pemanah itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin saat itu anak panah bilang, nggak mau, saya nggak mau. Tapi Tuhan terus tarik, Tuhan terus tarik, ya kan? Sakit Tuhan, nggak enak Tuhan, nggak nyaman Tuhan. Pengen cepet-cepet semua ini berlalu, pengen cepet-cepet. Kita manusia pengen yang instan, misalnya. Kenapa? Sesuatu yang instan di dunia tawarkan itu laku, ya kan? Mie instan, kopi instan, semua yang serba instan itu secepat mungkin itu pasti laku, misalnya. Kadang kita manusia juga pengen begitu, secepat mungkin Tuhan lalui penderitaan ini, secepat mungkin lalui kesulitan ini, ya. Tapi apa yang kita mau belum tentu apa yang Tuhan mau, Bapak Saudara. Izinkan Tuhan untuk berkarya, ya. Terus, ya kan, izinkan. Dan yang terakhir setelah busur panah ini ada satu lagi, Bapak Saudara. Namanya target panah, Bapak Saudara. Target, saya anggap ini target, Bapak Saudara. Sang pemanah akan mengarahkan panah ini, ya kan, Tuhan akan mengarahkan saya dan saudara kepada targetnya Tuhan. Pas kena, Bapak Saudara. Tapi tadi yang saya bilang, Bapak Saudara, kalau misalnya meleset, ya kan, ini meleset jadi kayak Bapak Saudara. Ini kan targetnya, meleset, kan nggak kena. Yang terjadi apa, Bapak Saudara? Yang terjadi adalah yang tadi saya bilang, kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Di saat kita, Tuhan nggak mau, meleset, Bapak Saudara. Yang terjadi adalah satu, kehilangan waktu. Harusnya udah tepat, gitu. Karena kehendak bebas kita, ya kan, meleset. Dan saya yakin, Bapak Saudara, bukan kesalahan sang pemanah, ya kan, bukan kesalahan Tuhan kita, ya. Tapi yang tadi saya bilang, karena kita adalah anak panah yang punya kehendak bebas, kita memberontak, ya. Nggak mau, akhirnya nggak kena sasaran. Ya nggak apa-apa, Bapak Saudara, ya kan. Tadi saya bilang, kan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang merancangkan yang luar biasa. Andai kata bisa enggak, ya Tuhan ambil lagi, Bapak Saudara. Cuman kalanya di waktunya, ya kan. Harusnya udah selesai. Kayak kita sekolah, ya kan, harusnya naik kelas 10 terus kan. 1, 2, 3, 4, 5 dong. Nah ini karena kurang belajar dan sebagainya, jadinya 6 tahun, jadinya 7 tahun. Yang SMP 3 tahun, jadinya 4 tahun. Kan bukan salah sekolahnya, bukan salah gurunya, salah pribadi siswanya. Sama juga kayak anak panah, bukan salah sang pemanah, ya kan. Tapi karena anak panah yang diberikan kehendak bebas ini, yang dia memberontak, ya kan, yang dia nggak mau ngikutin proses yang Tuhan izinkan, maka terjadilah, ya kan, waktu yang lama, Bapak Saudara, untuk mencapai target Tuhan. Nah, sekarang saya kasih ayat-ayatnya, Bapak Saudara. Kalau yang tadi kan perumpamaannya sudah sangat amat jelas. Kenapa? Di Ulangan 7 ayat 6. Di Ulangan 7 ayat 6 berkata, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Yang dari awal yang tadi saya bilang, Bapak Saudara, dari sebuah ranting Tuhan pilih menjadi sebuah anak panah. Kita adalah umatnya yang kudus, yang dipilih Tuhan, Bapak Saudara. Yang Tuhan jangkau dari tempat yang tinggi. Tuhan pilih. Di Mazmur 4 ayat 4 berkata, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan telah memilih saya dan saudara, seseorang yang telah dikasihi oleh Tuhan, Bapak Saudara. Tuhan ambil. Dan di Mazmur 18 ayat 17 berkata, Tuhan menjangkau dari tempat yang tinggi mengambil saya dan saudara. Dari tempat yang maha tinggi Tuhan ambil saya dan saudara.
Tuhan pilih saya dan saudara, ranting-ranting yang gak berguna ini, ranting-ranting yang kotor, yang harusnya binasa loh saudara, harusnya dibuang orang ya kan. Tapi Tuhan ambil loh saya dan saudara, karena begitu sayang Tuhan buat saya dan saudara. Mazmur Daud berkata di Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bapak saudara tahu kisah Daud nggak dipandang oleh orang tuanya, kan? Tapi Daud berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Sekalipun Daud dibesarkan tanpa kurang kasih sayang orang tua seperti abang-abangnya, tapi di saat Daud merasakan Tuhan menyambut dia, itu udah lebih dari cukup Bapak Ibu Saudara. Kita orang tua, saya orang tua mempunyai kelemahan, mempunyai kekurangan. Tapi belajar Bapak Saudara, sebagai seorang anak, sebagai orang tua, apapun kekurangan kita ya kan, jangan lihat Bapak Saudara, tapi lihat Tuhannya ya. Maka saudara dapat menjalani hidup ini dengan begitu luar biasa, dengan begitu damai Bapak Saudara. Tadi saya bilang ya, kita manusia nggak sempurna Bapak Saudara. Saya orang tua nggak sempurna. Jangan melihat kekurangan kita, tapi lihat, oh ya kan, orang tua kita punya kelebihannya ini. Oh ya kan, opa-oma kita punya kelebihan ini. Oh teman kita punya kelebihan ini, saudara kita punya ini ya. Jangan lihat kekurangannya Bapak Saudara, lihat kelebihannya. Dan lihat di atas semuanya itu ya kan, ada sosok pribadi Tuhan yang kapanpun Bapak Ibu Saudara datang, dia akan menyambut saya dan saudara. Di Mazmur 25 ayat yang ke-9 berkata, Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Yang tadi saya bilang Bapak Saudara, untuk diproses ini kita perlu namanya kerendahan hati Bapak Saudara. Karena Mazmur 25 ayat 9 berkata, ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak rendah hati, berarti nggak bisa dibimbing Tuhan. Kuncinya kerendahan hati Bapak Saudara. Untuk menerima proses Tuhan, untuk menerima bimbingan Tuhan, untuk menerima tuntunan Tuhan, diperlukan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sesuatu yang dapat berkata, walaupun saya benar, walaupun saya menang, saya rela mengalah untuk dia. Walaupun saya mungkin loh Bapak Saudara, karena benar itu kan bagi kita benar, bagi dia belum tentu ya. Mungkin bagi saya benar, tapi kalau dia disenangkan, merasa dia dibenarkan, kita mengalah Bapak Saudara. Tuhan senang dengan orang yang rendah hati, karena dengan kerendahan hati, segala yang tidak baik Tuhan bisa proses Bapak Saudara. Tanpa kerendahan hati, sebuah dahan ini gak bakal bisa menjadi anak panah Bapak Saudara. Karena dia kaku, ya kan? Nggak mau diproses lah. Saya nggak mau dipatahin lah, ya kan? Dia nggak mau dipatahin kan nggak bisa Bapak Saudara. Tapi di saat dia mau rendah hati, iya ada ya kan? Apa maunya Tuhan ya kan? Saya mau turun. Karena di 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan Tuhan pada waktunya. Tadi saya bilang pentingnya kerendahan hati Bapak Saudara. Saat ini mungkin kelihatannya di bawah Bapak Saudara, kelihatannya Bapak Saudara. Tapi percaya kan, seiring waktu dari perjalanan di bawah nanti nggak berasa Bapak Saudara. Nanti kita lihat ya kan, WL7 kan, saat ini belum bisa banyak berbicara ya kan. Saya juga nggak bisa banyak berbicara dulu Bapak Saudara. Tapi jalani prosesnya Bapak Saudara, jalani prosesnya ya kan. Tuhan izinkan, nggak berasa ya jalan bersama Tuhan. Oh iya, sudah makin lebih baik dibandingkan dulu Bapak Saudara. Tapi diperlukan kerendahan hati untuk mendapatkan proses itu Bapak Saudara. Karena di saat kita sudah rendah hati, maka udah waktunya Tuhan, maka Tuhan yang akan mendidikan saya dan saudara. Yang tadi saya bilang, kenapa panah itu harus tajam? Saya belajar Bapak Saudara, apa yang saya bawa firman, saya belajar ada di konteks Alkitab Bapak Saudara. Jadi enggak, oh bener gak tuh ya kan, ada tulisannya tajam ya kan, lancip, runcing. Saya belajar, saya menemukan di Alkitab ada Bapak Saudara. Di Mazmur 120 ayat 4 berkata, panah-panah yang tajam dari pahlawan. Jadi kenapa diperlukan panah-panah yang tajam? Karena penting Bapak Saudara. Kalau nggak penting nggak mungkin tertulis dalam Alkitab. Terus saya kan panah-panah yang tumpul itu kan enggak. Kalau bilang panah-panah yang tajam dari pahlawan, berarti penting Bapak Saudara. Karena kenapa penting panah yang tajam? Karena di Mazmur 45 ayat yang ke-6 berkata, anak-anakmu tajam menembus jantung musuh raja.
ada gunanya Bapak Saudara. Alkitab kita, firman Tuhan ini luar biasa Bapak Saudara. Kalau saudara baca ya kan, luar biasa ya kan. Apapun yang ada di dunia ini ada di Alkitab ini Bapak Saudara. Apapun yang saudara butuhkan ada di sini kan. Tapi baca Bapak Saudara, baca dan renungkan, nanti ketemu Bapak Saudara kan. Saya sering yang bertanya kan, Tuhan kenapa ini begini ya kan? Langsung dijawab gak dari langit? Enggak Bapak Saudara. Saya baca Bapak Saudara. Langsung ketemu gak? Enggak juga Bapak Saudara. Hari ini gak ketemu, besok gak ketemu. Terus baca setelah mungkin berapa hari atau seminggu, 2 minggu, oh ini ya kan jawabannya kan. Menguatkan saya ya kan. Terus saya nanya lagi, Tuhan kenapa ini begini lagi ya? Ya baca lagi Bapak Saudara. Terus ya kan, nanti berapa hari atau berapa minggu kemudian, oh ya ketemu. Di situ iman saya makin dikuatkan ya kan. Makin terkagum-kagum saya akan ini Bapak Saudara. Sangat terkagum-kagum. Sebuah buku yang dicetak udah sangat lama, tapi nggak ada kadar luasannya Bapak Saudara. Ada ya. Jawabannya selalu terbaru. Kalau anak muda bilang ini selalu update Bapak Saudara. Dia selalu update Bapak Saudara. Apapun yang saudara rasakan saat ini, Bapak Ibu Saudara baca ini, cari dengan penuh kerinduan, itu akan ketemu Bapak Ibu Saudara. Dan di Yeremia 51 ayat yang ke-11 berkata, lancipkanlah anak-anak panahmu. Yang tadi saya bilang Bapak Saudara kan, ada tajam, ada lancip ya. Tuhan suruh kita melancipkan anak-anak panah kita. Punya tujuan Bapak Saudara. Nggak sekedar hanya tajam ya kan, tapi harus lancip. Tadi untuk menembus jantung raja ya kan. Untuk mengalahkan musuh ya kan, maka diperlukan anak-anak panah yang tajam, yang lancip ini Bapak Saudara. Di Yesaya 49 ayat 2, ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Yang tadi saya bilang Bapak Saudara, dan menyembunyikan aku di dalam tabung panahnya. Kan di dalam tabung panahnya yang tadi saya udah kasih ilustrasinya Bapak Saudara. Ayatnya itu ada di Yesaya 49 ayat yang kedua. Nah sekarang berbicara tentang pahlawan Bapak Saudara. Di Zefanya 3 ayat yang ke-17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saya teramat yakin Bapak Saudara, seorang pemanah adalah seorang yang menguasai tubuhnya Bapak Saudara, untuk dapat menguasai musuh panahnya Bapak Saudara. Dia melatih tubuhnya sedemikian rupa. Dan saya percaya kan, pemanah agung kita adalah, pahlawan kita adalah Tuhan Yesus Kristus Bapak Saudara, yang memegang kendali penuh kehidupan saya dan saudara. Serahkan hidup kita, saya dan saudara, ke dalam tangan pahlawan Bapak Saudara. Siapa sih yang gak mau memberikan hidupnya kepada seseorang, yang seseorang itu akan menjaminkan sesuatu yang luar biasa buat Bapak Saudara. Saya sangat teramat mau Bapak Saudara. Apa salahnya kita menyerahkan hidup kita kepada pahlawan kita yang sempurna, yang sejati, yang luar biasa ya kan, yang pasti akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal Bapak Saudara. Belajar untuk melewati tahun 2023 ini, dengar berita yang menggelapkan, yang gak enak ya kan, yang negatif ya kan, yang menjatuhkan ya kan, itu berdasarkan fakta dunia ya kan. Tapi berdasarkan firman Tuhan, hidup kita di tangan pahlawan yang akan memberi kemenangan buat saya dan saudara. Belajar serahkan hidup kita Bapak Saudara. Gak gampang Bapak Saudara, butuh ketaatan. Kayak saya hari ini ada di sini, saya bilang sama Ibu Gembala itu, Mami bulan 3 aja ya Mami, secara daging gak mau Bapak Saudara. Kan enakan di Jakarta, gak capek kesini gak apa itu. Mami bilang jangan lah kayak. Akhirnya saya belajar taat Bapak Saudara. Terus waktu ibadah Natal kaum Bapak di Jatinegara, ada lagu lama Bapak Saudara. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku. Lagu itu terngiang-ngiang di telinga saya Bapak Saudara. Dan Tuhan bilang, Hedi, saya belum selesai didik kamu. Saya belum selesai bimbing kamu. Nikmati didikan saya.
nikmati bimbingan saya, maka kamu tidak akan jatuh. Di situ saya dikuatkan. Saya bilang, ya Tuhan, saya mau ikutin bimbingan Tuhan. Saya mau ikutin didikan Tuhan. Dan saya akan melihat hidup saya di tangan pahlawan. Tuhan akan bawakan kemenangan demi kemenangan buat saya dan saudara. Di 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolaknya. Yang tadi saya bilang bagi saudara, pahlawan agung kita adalah Tuhan. Tuhan bisa pakai orang tua, bisa pakai bapak ibu gembala, siapapun ya kan, orang yang lebih tua untuk mengarahkan kita yang lebih muda untuk maksudnya Tuhan. Tetapi Rasul Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil. Jadi ini firman Tuhan kan pedang bermata dua bagi saudara kan, buat saudara dan buat saya. Sesudah saya, contohnya saya bagi saudara, sesudah saya memegang busur panah ini dan saya melesatkan anak panah ini, jangan sayanya yang ditolak bagi saudara. Ini berbicara tentang melatih, ya kan? Yang tadi saya bilang, selama kita hidup, ya kan, selama kita masih bisa buka mata, masih ada proses yang Tuhan inginkan buat saya dan saudara. Setelah kita melesatkan anak panah kita, ya kan, terus latih diri kita, saudara. Terus latih hubungan kita dengan Tuhan. Karena hidup itu tidak hanya cuplikan sebuah foto ceklek, ya kan, udah, ya kan. Atau sebuah, kalau sekarang kan orang pada bikin video, kayak tadi saya bikin video kan, hanya durasi 1 menit, 10 menit, 1 jam, 10 jam. Hidup ini bukan hanya sebuah durasi video yang hanya itu, gitu. Hidup ini terus berlangsung. Kadang manusia hanya melihat hidup ini sebagai cuplikan foto, ceklek, lagi senang, udah soalnya lagi nangis, gitu. Hanya melihat sebuah durasi video 1 menit, happy ya kan, setelah itu nangis, ya. Yang dunia tonjolkan, yang dunia ingin biarkan hanyalah ya kenikmatan sementara, kehappyan sementara, ya kan. Lu lagi happy lo, ya kan, tapi sesudahnya belum tentu saudara. Hidup ini terus bagi saudara. Jadi terus latih diri kita, menguasai diri kita supaya jangan kita ditolak oleh Tuhan bagi saudara. Sekarang terakhir bagi saudara, berbicara tentang target bagi saudara. Targetnya apa sih bagi saudara? Yang tadi saya bilang, targetnya itu di 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Targetnya yang terutama pasti bagi saudara, hidup yang kekal, saudara. Dan rebutlah hidup yang kekal. Kan kita ikut Tuhan, ingin masuk ke langit baru bumi barunya Tuhan, ingin masuk ke rumah Bapa, ingin masuk ke kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Tuhan yang kekal, yang abadi, untuk memperoleh hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi target utama kita, target sang pemanah untuk membawa saya dan saudara untuk memasuki hidup yang kekal, saudara. Tapi ingat, saudara, sebelum mencapai hidup yang kekal itu, kan Tuhan telah kirim kita ke bumi ini, saudara. Karena di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-11 berkata, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 berkata, saudara. Jadi sebelum Bapak Ibu Saudara menuju ke langit baru, bumi baru, Bapak Saudara, ada yang saudara harus kerjakan, saudara. Kan tadi saya bilang, Tuhan ciptakan kita sempurna sebagai anak panah, ya kan, mempunyai maksud dan tujuan, saudara. Benar, tujuan utamanya adalah untuk memasuki langit baru, bumi baru. Tapi di bumi ini, Bapak Saudara, ada yang dikerjakan, Bapak Saudara. Tuhan bilang, jauhilah semuanya itu yang manusia-manusia lama kita, kejarlah namanya keadilan, saudara. Di bumi ini Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang mempunyai keadilan. Di bumi ini Tuhan ingin kita mengejar ibadah, saudara. Karena ibadah berguna dalam segala hal. Ibadah mengandung janji buat masa ini dan masa datang, Bapak Saudara. Jadi kejar ibadah,
Dan Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang penuh kesetiaan, saudara. Karena kesetiaan adalah suatu harga yang mutlak yang harus saudara miliki untuk mengikuti Tuhan. Untuk memasuki langit baru dan bumi baru, saudara harus setia sampai akhir. Kan saya bagi saudara, di dalam proses kehidupan udah sedikit lagi ya kan, mau mencapai garis finishnya, nggak setia, nggak mencapai target yang Tuhan mau, saudara. Jadi tanamkan dalam diri kita harus menjadi pribadi yang setia. Selanjutnya, kasih bagi saudara. Ini yang harus ditanamkan dalam diri kita, saudara. Allah adalah kasih, bagi saudara. Kasih adalah Allah. Kita adalah anak Allah, bagi saudara. Kalau kita adalah anak Allah dan kita nggak punya kasih, saya bingung, bagi saudara. Kita anak siapa, bagi saudara? Allah adalah kasih, bagi saudara. Kita bilang kita anak Allah, ya kan? Tapi kita nggak punya kasih, bagi saudara. Allah mana ya kan yang kita pegang, Allah mana yang kita sembah, ya kan? Karena Allah berkata ya kan, aku adalah kasih. Di dunia ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, tunjukkan kasih, bagi saudara. Tanpa Bapak Ibu Saudara memberitakan Tuhan Yesus bla 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 A B C D E F G, tapi saudara tunjukkan kasih Tuhan kepada mereka ya kan, kepada sekitar kita, kepada keluarga kita. Orang akan lihat bisa, wih, beda ya orang Kristen ini, ada kasihnya ya kan. Ada suatu jadi orang akan pengen ya kan, ikut dia ya kan. Kenapa? Karena ada kasihnya ya kan. Kasihnya siapa? Kasih Tuhan ya kan. Kalau nggak ada kasihnya, dia aja begitu ya kan. Gimana mau ikut dia kan? Saya belajar nama misionarisnya lupa ya kan, tentang Mahatma Gandhi. Rupanya kenapa Mahatma Gandhi dia nggak mau masuk Kristen? Rupanya di saat dia mau masuk ke gereja, bagi saudara, waktu di Afrika itu ditolak, diomongin sama yang di depan ya kan. Kamu orang kafir, orang hitam dan sebagainya ya kan. Kok beda banget ya kan? Yesus yang dia dengar ya kan, Yesus yang dia baca, beda sama yang di depan-depan yang nggak boleh masuk ya kan. Dari situ ya kan, dia nggak mau masuk Kristen ya kan. Tapi dia mengajarkan apa yang Yesus ajarkan ya kan. Dia baca Alkitab, diajarkan kepada pengikutnya, saudara. Jadi Yesusnya nggak salah ya kan, Tuhan kita nggak salah ya kan. Kadang kitanya yang salah, kita nggak menerapkan apa yang Tuhan mau, saudara. Sehingga orang melihat, tuh orang Kristen tuh ya kan, begini begitu. Itu tugas saya dan saudara, menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang membawa kasih, bagi saudara. Selanjutnya adalah sabar, bagi saudara. Jadi anak Tuhan harus sabar, saudara. Tanpa kesabaran, ya orang ya. Tapi kalau sabar ya, diapain sabar berbicara tentang kerendahan hati, bagi saudara ya. Yang tadi saya bilang ya kan, walaupun kita tahu kita benar ya kan, ya sabar ya kan. Ya sudahlah ya kan, kalau itu menyenangkan hati kalian ya kan, saya akan mengalah, saya akan sabar ya kan buat kalian. Kenapa? Tuhan kita maha sabar, saudara. Sangat sabar ya kan. Tiap hari orang melakukan sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan, tapi dengan tangan terbuka, dia selalu sabar menunggu saya dan saudara. Yang terakhir, kelembutan, saudara. Yesus berkata, belajarlah daripadaku, aku lemah lembut, rendah hati, bagi saudara. Betapa pentingnya kelembutan. Karena kan kalau tanpa kelembutan, gimana Bapak Ibu Saudara mau deketin seseorang? Ya? Kalau Bapak Ibu Saudara maki-maki dia itu, atau nyuruhnya, tolong tuh, angkat tuh kan? Enggak kan? Tolong dong ya kan enak, Bapak Saudara kan? Yuk masuk yuk. Masuk. Nggak enak kan? Udah kayak preman pasar, saudara. Pentingnya kelembutan, saudara. Di Matius 28 ayat yang ke-19, ayat emas yang sudah pasti kita sering baca, saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tugas saya dan saudara di bumi ini untuk memberitakan nama Tuhan kita dan membuat mereka untuk percaya kepada Tuhan kita dan mengakui sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan selanjutnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini ada sesuatu yang menarik terakhir, saudara.
Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah Tuhan apa sih? Perintah itu kan seperti hukum. Hukum Tuhan, biar paling gampang itu, dari satu Alkitab ini isinya cuman di Markus 12 ayat 29. Hukum, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tidak ada perintah lain yang lebih penting, yang lebih utama selain kedua perintah ini, Saudara. Mengasihi Tuhan dan sesama, Saudara. Itu yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya dan saudara pada hari ini. Ajarkan kepada orang untuk mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap akal budinya. Dan kasihilah manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri, Saudara. Maksudnya apa? Mengasihi manusia seperti diri kita, kan nggak mungkin kita berbuat jahat sama diri kita sendiri, kan? Nggak mungkin kita pukul-pukul, ya kan? Pakai pisau korek-korek diri kita, ya. Kan nggak mungkin, Saudara. Kita akan menyayangi diri kita akan merawat diri kita. Begitupun yang Tuhan ingin kerjakan buat saya dan saudara. Berikan yang terbaik buat sesama kita, saudara, ya kan? Maka apa yang Bapak Ibu Saudara tabur buat orang lain itu akan kembali buat kita semua, saudara. Firman Tuhan saya nggak perpanjangkan, saudara, karena kita mau perjamuan kudus. Kita nyanyikan lagu Kasih yang Terindah. Mari kita renungkan, saudara, pada pagi hari ini bahwa kita hanyalah sebuah dahan, sebuah ranting yang diambil Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Tuhan ambil saya dan saudara untuk diproses Tuhan menjadi mahakarya Tuhan, anak panah yang luar biasa, untuk diluncurkan oleh Sang Pemanah untuk maksud dan tujuan. Percayakan, serahkan hidup kita, saudara, kepada Tuhan. Maka kita akan melihat rencana yang indah, yang luar biasa. Saya undang singer untuk bantu nyanyi ke depan. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Puji
terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bilang karya terbesar, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, Engkaulah karya terbesar dalam hidup kami Bapa. Hanya Engkau yang besar Tuhan, hanya Engkau yang besar. Sebentar kami ingin memperingati akan Engkau Bapa, memperingati tubuh, darah yang Kau curahkan buat kami. Biarlah kami Bapa menjadi anak-anak kesukaan, anak-anak kesayangan, yang menyenangkan hati Bapa, yang melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami hanya mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami rindu Tuhan menjadi alat yang Kau pakai Tuhan. Sebelumnya sucikan, layakkan, kuduskan kami Bapa, sehingga kami layak untuk menikmati tubuh, darah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kau yang sucikan tubuh, darah Bapa dengan darah anak Yesus Kristus, sehingga apa yang kami makan ini dapat menjadi kekuatan, kesembuhan, pemulihan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus mengingat Engkau, Tuhan yang telah mati dan juga telah bangkit bagi kami. Tuhan yang begitu amat sayang bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati Bapak tubuh darah oleh darah anak Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-hamba-Mu yang membagikannya Tuhan. Dan mereka membagikannya Bapa dengan penuh Bapa kesukaan, dengan penuh kerinduan Bapa yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, sucikan layakkan setiap kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku.
tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku. Saya undang dengan hormat Bapak Ibu kembali berdiri dalam hari Tuhanmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasih. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita renungkan sejenak bagi saudara. Lalu ia mengambil roti mengucap syukur, memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bagi saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas tubuhmu. Terima kasih atas darah. Penuhi setiap kami, sucikan setiap kami, layakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima
Terima kasih Tuhan, Kau masih layakkan kami Tuhan menikmati tubuhmu dan darahmu. Kau masih layakkan kami Bapa beribadah Tuhan pada hari ini untuk menyembah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat segala yang Kau beri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Marilah kita mengucap syukur selalu, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat semua yang Kau beri. Terima kasih Bapa. Kami mau menjadi anak-anak kesukaan-Mu Bapa. Kami mau menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Pakai setiap hidup kami Tuhan. Kami bukan ingin menjadi anak-anak yang biasa-biasa. Kami ingin menjadi anak-anak yang luar biasa yang Tuhan pakai. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Kami ingin itu Bapa. Pakai kami, hidup kami. Dimanapun kami berada, di tempat sekolah kami, di tempat kuliah kami, di tempat kerja kami, di tempat usaha kami, di kebun kami, di ladang kami, dimanapun kami bekerja, apapun yang kami kerjakan Tuhan, Tuhan berhasil. Jadikan kami kepala dan bukan ekor Tuhan. Jadikan kami naik terus Tuhan, sehingga segala pujian, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas tubuh-Mu dan darah-Mu Bapa, yang telah menyembuhkan kami, yang telah menguatkan kami, yang telah memulihkan kami Bapa. Kami yakin Bapa, apapun yang kami hadapi Tuhan Yesus, kami kuat bersama Tuhan, kami mampu bersama Tuhan, kami bisa bersama Tuhan. Mari Roh Kudus kuatkan kami, mari Roh Kudus mampukan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Kau luar biasa, Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan. Firman ini belajar mengajarkan kita kepada kita harus mengucap syukur. Kalau hidup yang tidak diproses oleh Tuhan, pasti kalau kita sedang di bawah, pasti kita akan menyalahkan orang lain, kita pasti akan menyalahkan Tuhan. Tapi kalau hidup kita dari awal, pertengahan sampai kita di atas, kita melalui prosesnya Tuhan, pasti kalau kita sedang berada di bawah, pasti kita akan selalu mengucap syukur. Amen. Karena Tuhan selalu ada buat kita, karena yang kita lalui di dalam proses tersebut itu semua karena Tuhan. Itulah yang boleh dicarikan pada pagi hari ini, dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Mari kita satu dalam doa. Saya persilakan untuk Ibu Lestari untuk doa persembahan. Sungguh kami ucap syukur Tuhan buat lawatan-Mu sepanjang hari ini, buat telah memberkati kami Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau berkati kami. Engkau juga berkati orang-orang yang belum bisa memberi Tuhan, biar Engkau cukupkan semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
satu pujian ajaib Kau Tuhan. Untuk Jumat 17 Februari 2023 ibadah komsel di tempat Ibu Narti jam 5 sore. Untuk WL-nya Kak Wilda, firman Tuhan Ibu Kristina. Sabtu 18 Februari 2023 doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu 19 Februari 2023 ibadah raya di gereja jam 7:30 pagi. Petugas minggu WL-nya Kak Wahyu, singernya Kak Lince dan saya sendiri. Pemain musik grup El Shaddai Home. Petugas LCD-nya Kak Wilda. Pelayan sekolah minggu Kak Rahul. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Gembala. Tanggal 17 kita hari Jumat ya. Kita ada komsel di tempat Ibu Narti. Mari kita sama-sama. Dan juga yang Gloria, grup Gloria sudah mulai weekend ya. Mari kita sama-sama untuk merayakan apa ya tanggal 14 Februari. Kita tunggu sama-sama ya tanggal 17-nya ya untuk Valentine. Dan juga saya minta tua kalau bisa, kalau ada waktu bisa datang, rame ya, biar kita rame-rame di sana ya. Oke. Dan juga sangka kalah siapa ya? Hai, mau 17 ya. Sama salam kasih kalau bisa datang, boleh? Kita rame-rame, kita naik mobil sama-sama ya. Oke.
Oke, thank you. Saya punya ini, Tuhan Yesus berkati. Siapa? Oke, tanggal 17. Waktu selanjutnya doa syafaat saya persilakan Bu Lestari dan nanti doa berkatnya Mama Angel. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami, Tuhan Ibu. Inilah hamba-Mu. Sebentar kami akan berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami, Tuhan. Biarlah Engkau memberkati gereja kami, Tuhan. Biarlah Engkau memberikan jemaat yang lebih, Tuhan Yesus, yang jemaat yang takut akan Engkau, Tuhan. Biarlah Engkau memberikan apa yang kami perlukan, Tuhan Yesus, untuk pemain musik, Tuhan. Engkau memberkati, Tuhan, gembala kami, Tuhan, pendeta, Tuhan, dan juga urapi mereka, Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang mungkin rindu melayani, Tuhan. Engkau berikan hati yang takut akan Engkau. Biarlah kami bisa melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, Tuhan. Biarlah juga Engkau memberkati, Tuhan, bangsa dan negara kami. Engkau tahu, Tuhan, saat ini bangsa dan negara kami sedang banyak bencana, Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati kami, Tuhan. Engkau kuatkan mereka yang di sana yang mungkin ada bencana banjir, gempa, Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, Tuhan Yesus. Engkau cukupkan mereka, Tuhan. Biarlah orang-orang yang takut akan Engkau, Tuhan. Biarlah Engkau siapkan untuk membantu mereka, Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati, Tuhan, anak-anak-Mu yang mungkin sekolah, yang mungkin tani, Tuhan Yesus. Engkau memberkati, Tuhan. Engkau tahu, Tuhan, apa yang kami perlukan, Tuhan Yesus. Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu pergumulan kami, Tuhan Yesus. Biarlah juga Engkau berkati Pak Edi, Tuhan Yesus, yang mungkin dari jauh beliau sudah melayani kami. Engkau berkati keluarganya, Tuhan. Engkau berkati pekerjaannya. Biarlah Engkau memberikan berkat yang melimpah buat Pak Edi, Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati kami, Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami akan bertemu dengan keluarga kami, Tuhan Yesus. Juga kami tidak lupa orang-orang yang sakit, Tuhan. Engkau sembuhkan, Tuhan. Engkau rawat, Tuhan Yesus. Engkau jauhkan kami dari mara bahaya, Tuhan. Engkau jauhkan kami dari sakit penyakit, Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami. Dan juga kami menyerahkan, Tuhan, sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Biarlah kami bisa bertemu dengan saudara kami yang di rumah, Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Kami memuji kebesaran. Amin. Thank you, Lord. Thank you. Kau dahsyat, Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkatnya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lama. Semua jemaat yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh iya.
siap ya. Nanti kita ke bawah sekalian ada perjamuan kasih ya. Memberkati